Apaan sih? Hah? Foto pak. Apa? Foto di lakban. Baju atau celana dalam nih yang tergeletak di lantai. Untuk seorang Pak Arya Daru yang buang sampah aja, malam-malam dia direlain banget tuh habis makan tuh dia buang sampah gitu. Itu kan menurut Lesko lumayan perfeksionis ya. Ini dia ngegeletakin baju sama atau celana dalam tuh di lantai gitu. Itu agak aneh sih, agak bertolak belakang ya gitu. 10 jam sebelum Pak Arya ditemukan tidak bernyawa, itu dia tuh sempat ke rooftopnya gedung Kemenlu gitu. Ada dinding, terus dia ngeliat ke bawah gitu. Aku nggak mau lagi kerja di Kemenlu. Aku capek, aku stres, aku ingin mengakhiri hidupku. Aku loncat aja dari sini. Atau aku pulang ke rumah, aku makan dulu, terus aku lakban palaku sendiri ya. Kan lebih enak makan dulu, terus habis itu lakban pala sendiri deh. Masa dia pikiran seperti itu, guys? Sampai dia lihat lantai 12 ya, dia ingin mengakhiri dirinya sendiri ya. Masa dia memilih mengakhiri diri sendiri dengan lakban kepala gitu? Gila, itu. Kayak tadi misalnya kami lihat soal atap di plafon di kamar mandi, nggak ada kerusakan. Akhirnya ngaku juga, guys. Penjaga kos bilangnya itu disuruh. Mas siapa? Jadi ada update video terbaru ya, di mana Pak Siswanto penjaga kos ini pertama kali ngeliat gitu tubuh dari Pak Arya Daru di lilit lakban. Ini ada kita videonya ya. Namun nggak cuman itu juga diberitahukan bagaimana alasan kenapa dia, tanda kutip yang kita duga kemarin, dia adalah beliau yang banyak tahu. Dan terus kenapa dirinya mencongkel dan tidak ngetok-ngetok Pak Arya Daru di malam hari. Ini udah diceritain juga sama dia. Itu terserah kita mau percaya apa enggak ya. Jadi kita akan membahas hal ini ya dari beberapa update yang pertama. Nah, yang pertama adalah di mana video dia itu pertama kali ngebuka selimut dari Pak Arya Daru ini dan ngeliat kepalanya di lakban. Ini dari videonya yang bapak-bapak pakai kacamata itu ya. Kita lihat dulu baru kita komentarin ya. Tapi Lesko sambil ngemil ya gitu, karena lapar belum makan nih. Pisang goreng pakai sambal ya. Kalian pernah makan nggak pisang goreng pakai sambal ya? Enak ternyata coy. Apaan sih? Hah? Foto pak. Apa? Foto di lakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok di lakban itu? Loh? Foto pak. Saya nggak mau nih. Jika sebelumnya penjaga indekos nampak tenang ketika menemukan jasad diplomat Kemlu, pada rekaman video yang baru Metro TV terima, terlihat penjaga indekos berinisial S nampak terkejut dan panik saat mengetahui kepala Arya Daru terlilit lakban kuning. Hah? Nah, itu dia guys. Jadi itu adalah video dari angle yang berbeda ya. Nah, kalau kemarin kita ngerasa Bapak ini nggak panik ya untuk ngelihat Pak Arya Daru. Kalau Lesko dari video sisi ini, Lesko ngelihat dia panik gitu. Tapi paniknya nggak berlebihan ya, panik ya. Bahkan dia sampai nyuruh temennya, Pak, foto pak. Palanya mulutnya dilakban. Dia bilang mulut ya, bukan pala ya. Mulutnya dilakban, saya nggak berani gitu. Makanya di saat itu dia keluar, terus hidupin lampu. Nah, kalau dari sisi video ini, menurut Lesko pribadi, itu ya terlihat panik dia guys. Tapi terlihat panik bapak-bapak umur 50 tahun ke atas ya gitu. Seperti Lesko bilang, mungkin dia lebih panik ketika lihat biaya kuliah anaknya gitu. Jadi ini panik tapi muka masih kenceng ya. Tapi kalau di sini banyak banget netizen yang masih nggak percaya ya dengan bapak ini ya. Ada yang bilang, sumpah ya kagetnya unreal gitu. Gerak tubuh dan wajahmu memberitahu ada sesuatu yang ganjel gitu. Ya mungkin karena yang ngomong-ngomong ini seperti Lesko juga ya, yang lebih muda daripada bapak-bapak ini ya. Kalau kita kan lebih ekspresif ya ketika ngeliat astagfirullahaladzim. Wah, bener juga ya, bapak ini muslim apa enggak ya? Kalau muslim pasti astagfirullahaladzim dulu ya. Tapi dia nggak bilang itu ya. Oh ya, kaget sih. Terus ada juga yang bilang reaksi orang normal pasti ditepuk-tepuk kakinya badannya untuk bangunin orang dengan sopan. Kalau di video ini enggak, penjaga kos langsung buka selimut seakan-akan tahu kondisi korban. Jadi nggak perlu ditepuk-tepuk lagi. Ya ini juga masuk akal guys. Kenapa? Karena kalau kita udah nyongkel korban dan lain-lain, terus habis itu pasti awal tuh kita pelan-pelan masuk, terus tepuk-tepuk kaki ya, Pak Daru. Gitu. Tepuk-tepuk kaki, baru dibuka kepalanya gitu. Tapi kalau di video ini terlihat dia langsung buka selimutnya. Nah, tapi banyak banget yang netizen bilang, kenapa sih maksa banget Pak penjaga kos ini jadi tersangka gitu. Kita nggak maksa dia jadi tersangka guys. Kita nggak pernah bilang dia pelaku ya. Lesko selalu bilang dia tuh bukan pelaku, tapi dia tuh banyak tahu ya gitu. Dengan video ini ya bagus banget nih. Ini membuat alibi dari Pak penjaga kos memang mukanya terlihat panik ya. Tapi tingkatan panik orang nggak tahu ya. Kalau Lesko sih ngerasa dia panik dikit sih, kurang panik gitu. Kalau menurut Lesko ya gitu. Ini dari TV One dia juga udah memberitahukan kenapa sih dia itu nggak mau ngetok kamar Pak Daru waktu di malam hari. Karena kabarnya beliau ini, Pak Siswanto itu katanya dia menjaga privasi guys. Nah, jadi waktu ditelepon sama istrinya Pak Daru malam-malam, dia itu memang nggak mau ngetok. Alasan dia nggak mau ngetok kamarnya Pak Daru, dia menjaga privasi katanya. Takutnya kan Pak Darunya masih bobo gitu.
Jadi saya tuh nggak ngetok pintunya gitu. Tapi saya congkel jendelanya itu. Itu kejanggalan ya. Saya memang nggak ngetok pintunya, tapi saya jongkel jendelanya gitu kan. Waduh, lebih kurang ajar itu. Dia nggak ngetok karena alasan ya masih udah malam kan itu. Dia nggak mau ngetok karena jam-jam itulah jam-jam tidur gitu. Lah terus kalau jam-jam tidur kenapa diintip sampai 2 kali itu kan? Kan dia udah tahu ini jam-jam tidur gitu. Jadi kenapa nggak dia misal, oh ini Pak Arya Darunya udah tidur Bu, mungkin besok saya ngetok lah jam 9 pagian gitu. Itu alasannya guys, dia nggak ngetok karena menjaga privasi di guest house ini, di kosan ini gitu. Karena takut mungkin tetangga-tetangga lain bangun juga ya gitu. Ini janggalnya juga nih. Dia ngerasa Pak Arya Daru ini kan mungkin masih tidur ya, di jam-jam orang tidur. Tapi dia ngetok-ngetok di pagi-pagi jam 7:40. Itu jam-jam orang tidur juga tuh. Jam 7 pagi ya, kecuali dia ngetok jam 9 pagi gitu, jam 10 pagi gitu. Itu kan walaupun masih pagi, tapi kan udah agak siangan dikit ya. Orang kan biasanya udah bangun jam 9, jam 10 ya. Tapi dia maksa di nyongkel dan ngetok di jam 7 pagian gitu. Berarti apakah dia ngerasa kalau di jam 7 pagi udah nggak ada privacy nih di dunia ini orang-orang gitu? Ini pertanyaan let's go ya. Gitu. Dan diintipnya aja 2 kali loh. Yang pertama di jam setengah 1 pagi, yang kedua jam setengah 6 kan gitu. Mungkin dia ngintip-ngintip belum bangun gitu. Pak Arya lampunya tuh belum dinyalain, jadi Pak Aryanya belum bangun gitu. Jam 7.40, 7.30 dia ketok lagi, nggak dijawab gitu. Tapi langsung bawa obeng gitu. Kenapa dia nggak mikir jam 7.30 dia masih bobo nih? Nantilah saya coba jam 10 pagi gitu. Apakah ini emergency? Nah, kalau ini emang emergency itu, berarti di jam setengah 1 pagi pun harusnya ini emergency bisa dia dobrak atau ketok dengan keras Pak Daru ini di jam setengah 1 pagi ya. Itu apa sih yang sebenarnya dititipin pesan sama istrinya Pak Daru? Nah, di sini ada beberapa hal kejanggalan juga ya dari kamar ya. Yang pertama nih, let's go lihat ya. Dia tuh baju atau celana dalam nih yang tergeletak di lantai. Untuk seorang Pak Arya Daru yang buang sampah aja, yang dia buang sampah, malam-malam dia direlain banget tuh habis makan tuh dia buang sampah gitu. Itu kan menurut Let's Go lumayan perfeksionis ya. Ini dia ngegeletakin baju sama atau celana dalam tuh di lantai gitu. Itu kan agak aneh sih, agak bertolak belakang ya gitu. Kecuali kalau Let's Go tipe yang naruh baju sama celana itu di lantai, sampah makanan pasti Let's Go nggak buang di malam itu. Let's Go bungkus doang. Besok pagi aja lah. Kalau nggak besok pagi, di kamarnya Mas Arya ya, kalau kalian lihat ya ini ya. Nah, di depan kamarnya Mas Arya ini, itu ada tong sampah kecil juga. Kenapa dia harus jauh-jauh buang tong sampahnya itu ke depan? Kenapa nggak depan kamar? Nah, ini pertanyaan besarnya ya. Apakah dari sini ada petunjuk? Nah, ini nggak tahu juga ya. Lalu juga ada petunjuk terbaru ya, di mana Let's Go dapatnya dari kumparan ya. Katanya 10 jam sebelum Pak Arya ditemukan tidak bernyawa, itu dia tuh sempat ke rooftopnya gedung Kemenlu gitu. Nah, katanya sih dari kumparan dia lihat rekaman CCTV di gedung Kemenlu. Dia tuh pulang kan dari Grand Indonesia, dia belanja dasi sama celana dalam katanya. Terus dia balik lagi guys ke kantor di Jakarta Pusat itu jam 9 malam. Nah, dia ke kantornya itu, dia tuh bawa kantong belanja sama bawa tas ransel ya, tas ransel kerja gitu. Mungkin dalamnya ada laptop atau apa-apa. Ke rooftop di gedung Kemenlu. Itu lantainya di lantai 12, guys. Di sana katanya Arya tuh sempat ngelihat kondisi sekitar gitu. Waduh, aku akan meninggalkan gedung ini nih. Akan memulai kehidupan yang baru gitu. Katanya tuh tangannya berada di pembatas dinding, ambil sedikit bahunya dan melihat ke arah bawah. Oh, pembatas dinding ini ngeliat ke bawah gitu ya. Waduh, mantap juga nih pemandangan gitu. Tapi katanya hal itu nggak berlangsung lama. Arya Daru itu turun ke bawah, keluar gedung Kemenlu tanpa membawa tas ranselnya dan kantong belanjaan juga. Jadi tas sama ranselnya diduga ditaruh di kantornya, guys. Dia kemudian memberhentikan taksi di tengah gerimis, lalu kembalilah ke indekosnya. Wow, ini seperti Korea banget sih, coy. Kalau dari cerita ini kalian ada yang janggal nggak? Nah, yang pertama, let's go gigit 1 bait dulu ya. Yang pertama keanehannya adalah kalau memang tanda kutip kepolisian atau Kompolnas menduga Pak Arya itu melakukan itu untuk dirinya sendiri ya, atau mengakhiri kehidupannya sendiri, dia punya banyak kesempatan guys, terutama di gedung Kemenlu itu. Dia di lantai 12, katanya dia sambil ada dinding, terus dia ngeliat ke bawah gitu. Nah, di sana kan dia ada kesempatan buat loncat ya. Kalau Let's Go ingin mengakhiri hidup Let's Go sendiri ya, Let's Go disuruh pilih lakban di kepala apa loncat dari gedung. Let's Go, waduh, nggak pikir 2 detik, Let's Go langsung pilih loncat dari gedung. Let's Go nggak mau mengakhiri diri Let's Go sendiri dengan lakban di kepala gitu loh. Nggak mau Let's Go. Lebih baik Let's Go loncat dari gedung. Langsung blek gitu. Nah, jadi kan di sini kita terlihat Pak Arya ini katanya melihat-lihat kondisi sekitar gitu. Tangannya ada di pembatas dinding, terus sedikit ngangkat bahu gitu.
dia melihat ke arah bawah. Nah, ini kan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, dia bersyukur, sebentar lagi aku akan meninggalkan gedung ini. Aku akan pergi ke Finlandia, memulai hidup baru dengan anak-anak dan istriku. Nah, itu yang pertama, dia akan bersyukur, dia akan mengenang gedung Kemenlu ini gitu. Terus yang kedua, kalau dia ingin mengakhiri dirinya sendiri ya dengan stres, habis belanja itu kan, habis belanja di Grand Indonesia yang mahal itu, dia stres. Bawa laptop ke kantor, aku nggak mau lagi kerja di Kemenlu. Aku capek, aku stres. Aku ingin mengakhiri hidupku. Aku loncat aja dari sini. Atau aku pulang ke rumah, aku makan dulu, terus aku lakban palaku sendiri ya. Kan lebih enak makan dulu, terus habis itu lakban pala sendiri deh. Masa dia pikiran seperti itu, guys? Ini pertanyaan besar ya. Ini pertanyaan besar, ini keanehan besar ya. Kalau sesetres itu ya, sampai dia lihat lantai 12 ya, dia ingin mengakhiri dirinya sendiri ya. Masa dia memilih mengakhiri diri sendiri dengan lakban kepala gitu? Gila, itu nggak kepikiran di otak Let's Go sih. Mengakhiri diri sendiri dengan lakban di kepala itu nggak kepikiran Let's Go ya. Dan kalaupun ada masalah fetis lainnya ya, ini kalau fetis lainnya, Arya ini berarti tanda kutip dia expert di dalam fetis gitu. Let's Go yakin kalau orang expert di dalam fetis, dia tuh nggak cuma mainan lakban guys. Dia pasti punya toy, punya mainan seksual gitu. Kayak dia punya memek-memekan gitu. Yang bolong gitu, yang memek-memekan gitu. Atau dia punya titit-tititan itu yang gede-gede gitu, main titit-tititan gitu. Atau dia punya lubrikan atau mainan-mainan seksual seperti itulah. Dia pasti at least fetishnya kan bertahap ya. Nggak mungkin tiba-tiba Arya fetishnya tuh langsung lakban gitu. Pasti bertahap ya. Oh, dari mainan kecil ini, memek-memekan, titit-tititan, ini-inian gitu. Dia pasti punya beberapa koleksi sampai dia ada di tahap fetishnya itu lakban gitu. Nah, ini juga keanehan ya, karena kita semua pasti punya fetish ya gitu. Untuk mainan fetish itu ya pasti bertahap gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kayak Let's Go nih punya fetish, nggak mungkin Let's Go tiba-tiba lakban dulu. Pasti coba kalau keluar negeri beli memek-memekan lah gitu. Coba gimana kayak gitu. Terus step by step gitu loh, nggak mungkin yang langsung pro gitu. Kayak tadi misalnya kami lihat soal kunci gitu ya, tapi soal atap. Ya, kami lihat atap di ruang kamar, kami lihat atap di plafon ya. Plafon di ruang kamar sama plafon di kamar mandi, nggak ada kerusakan. Menurut Let's Go dari kepolisian, dari Kompolnas, dan sampai sekarang pun meyakini bahwa tidak ada pelaku di sini karena udah dicek juga. Bagian kunci nih kalian lihat ya, di bagian kunci ini kunci kamar Arya ada dua, ada pakai kartu, ada pakai grendel ya gitu. Dengan keamanan seketat ini dan se-smart lock door ini dan se-safety ini, jendelanya guys, jendelanya sangat aman sehingga bisa dicongkel obeng. Ini keanehan ya. Jadi sini Kompolnas bilang dia udah ngecek semuanya, atap juga dicek gitu. Atap ruangan, atap kamar mandi, plafon, semuanya dia cek, tidak ada kerusakan. Jadi dia mengatakan untuk teman-teman mungkin di warganet boleh sih menganalisa macam-macam, tapi kita harus berpaku juga terhadap petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti yang ada. Oke, kita fair lah, kita bilang oke, kalau begitu Pak. Tapi apakah keluarga dari Pak Arya ya, keluarga besar dari Pak Arya, istrinya, apakah dia terima ketika Pak Kompolnas bilang, maaf ya, suami Anda, Pak Arya, ternyata memang kelainan seks. Memang dia suka lilit-lilit palanya pakai lakban. Karena dia nggak sengaja lilit palanya pakai lakban, tiba-tiba kehabisan napas, dia meninggal dunia, Bu. Ibu terima dengan pernyataan saya? Nah, apakah istrinya, oh gitu Pak, saya terima deh. Memang suami saya di rumah hobinya lilit lakban. Itu nggak mungkin, guys. Let's Go yakin kalau istrinya tahu ya, dan keluarganya ya, masa sih keluarga dan istrinya itu rela? Arya ini diplomat, bukan pengamen ngelem loh gitu loh. Diplomat gitu loh. Apalagi kasusnya TPPO ya. Masa dia menerima bahwa, oh Pak Arya Daru, oke deh, saya terima suami saya punya kelainan seks yang saya sendiri nggak pernah tahu selama ini. Keluarga pun nggak pernah ada yang tahu. Yang tahu cuma bapak doang dan grup-grup bapak. Nah, dan nggak cuman hal itu ya. Lesu kan kemarin bilang ya bahwa 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025 itu adalah kasus yang sama ya. Di mana Brigadir J 8 Juli 2022 itu meninggal dunia. Sedangkan Arya Daru 8 Juli 2025 itu meninggal dunia. Yang pertama, menurut Let's Go ya, ini analisa teori liar Let's Go aja ya. Yang pertama, ini sama-sama punya CCTV yang aneh. Nah, yang kedua, sama-sama kena fitnah juga. Di mana kelainan seks pada Pak Arya Daru dikaitkan dengan lakban, serta kelainan seks pada Brigadir J, kalau kalian ingat, dia suka memperkaos ibu-ibu bosnya. Ibu bosnya maksudnya gitu kan. Yang ternyata setelah terbukti ya tidak ada terbukti apapun. Dan kalau kalian ingat ya, karena Let's Go ngikutin kasusnya Pak Sambo ya, itu butuh 1 tahun sampai kasus ini benar-benar selesai, guys.
Terus ya jangan lupa lagi di kasusnya Brigadir J. Nah, ada tuh beberapa petugas yang di tanda kutip dugaannya ya memang dibayar ya. Itu kan ada, kalau nggak salah ingat, ada Kuat Ma'ruf, ada Rizky Rizal kalau nggak salah. Terus habis itu ada Baradae dan lain-lain. Itu yang katanya diberikan HP. Kalau Lesko nggak salah ingat ya, beritanya itu diberikan HP dan diberikan uang gitu. Kalau nggak salah ya, dititipin uang di rekening gitu. Nah, itu kan berarti ada oknum-oknum pejabat tinggi yang ya dapat duit juga ya. Kalau di sini kita nggak tahu ya seberapa banyak duit yang dikeluarkan oleh, kalau ada pelaku nih, jikalau ada pelaku ya, jikalau ada pelaku dan pelaku ini grup mafia, seberapa banyak duit dari grup mafia ini memberikan duit pelicin ke oknum sehingga membuat kasus ini benar-benar kasus kecelakaan diri sendiri. Nah, karena kalau kalian lihat dari persamaan kasus Brigadir J dan juga kasusnya Pak Arya Daru ya, sama-sama CCTV, sama-sama punya kelainan seks, satu demen lakban, satu demen memperkaos ibu bosnya gitu. Masa sih berani memperkaos ibu bosnya gitu? Sama-sama bikin warganet yang curiga. Nah, soalnya kan feeling warganet kan ada yang aneh ya, kayak di kasus Brigadir J, tiba-tiba semua warganet tuh ngebahas tanpa kita disuruh gitu. Soalnya kita ngerasa nih ada yang aneh gitu. Sama kayak kasusnya Pak Arya Daru gitu. Mungkin juga banyak pejabat yang kehilangan nyawanya kan gitu. Tapi di kasus Pak Arya Daru nih, netizen nih aneh gitu. Kayaknya ada yang janggal nih, ada yang ditutupi gitu. Jadinya mungkin bagi para pelaku ya, geng pelaku ini, dia nggak menyangka ini sebesar ini gitu loh. Netizen ini awareness-nya sebesar ini. Nah, itu menurut Lesko, dari kasus Brigadir J dan juga kasus Diplomat Arya ini, kayaknya ada koneksi ya. Entah koneksi oknum yang ditutup bersama-sama, duit yang mengalir bersama-sama, atau pembungkaman masyarakat yang dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, yang disarankan untuk percayalah, kalian percaya dong, ini Pak Arya Daru memang kelainan nih, dia memang senang lilit palanya pakai lakban nih, jadi dia memang mengakhiri dirinya sendiri nih, kalian percaya dong gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang netizen itu masih meyakini di luar sana itu ada pelaku. Seseorang ketika melilitkan lakban di kepalanya dengan keseluruhan seperti itu, lalu hidungnya juga tertutup. Nah, pada titik tertentu ketika dia kehilangan oksigen, dia pasti akan mengeluarkan gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol. Ketika gerakannya tidak bisa dikontrol, berarti temuan korban adalah dalam kondisi yang asimetris. Menurut para ahli juga, ahli-ahli saksi ahli petinggi lah gitu, itu juga mengatakan ini semua kewatiannya nggak wajar. Apalagi jikalau Pak Arya ini ngelilit lakban palanya sendiri, otomatis badannya itu biasanya harusnya kejang. Di saat oksigen tidak lagi dia dapatkan, di sana harusnya posisinya Pak Arya itu asimetris katanya. Nah, alias mungkin palanya ke kanan, kakinya ke atas gitu. Karena dia berontak kan gitu. Tapi ditemukan di video dia terlihat di dalam selimut gitu, di bungkusan selimut gitu. Dengan palanya di lakban. Dan kabarnya juga yang terbaru bahwa di dalam lilitan lakbannya itu terdapat plastik ya, plastik mika. Ini menurut lu lebih aneh lagi. Kenapa dia double gitu? Kenapa fetishnya double gitu? Kalau memang fetishnya kekurangan oksigen ya kenapa nggak plastik mikanya doang gitu, ditempel di gitu loh, diemin di gini plastik mika, atau nggak kresek hitam lah didiemin, terus habis itu dipegang sama dia, terus fetishnya kehabisan napas gitu, sakaratul maut gitu. Kenapa kan cukup? Kenapa double? Kenapa ada plastik juga, ada lakban juga sampai leher gitu? Kenapa double? Kecuali ya, Lesko juga pernah nonton bokep kan gitu. Kecuali misalnya pasangan Lesko pakein dia baju ketat, baju plastik gitu, baju apa, latex gitu ya, yang karet-karet gitu. Habis itu palanya Lesko dilitin lakban. Habis itu kita beladuren di ranjang dengan pala pasangan Lesko itu dililit lakban. Itu bisa menggairahkan karena ini fantasi yang beda. Seperti wah, saya beladuren sama mumi nih gitu ya kan. Itu kan jadi kan kayak cosplay gitu loh. Tapi kalau pala kita yang dilakban, kan nggak ada enak-enaknya kayaknya sih gitu. Nggak tahu juga ya, Lesko kan nggak kelainan ya. Tapi kalau pasangan kita, kalau ada orang yang kelainan mungkin ya, fantasi atau fetish seks ya gitu, dia ngelihat pasangannya dia dilakban, pasangannya dia diikat, pasangannya dia di selotip satu badan kayak mumi gitu, pasrah gitu. Mungkin itu menurut Lesko lebih Lesko bisa percaya ya. Jadinya pasangan kita yang meninggal dunia karena kehabisan napas gitu. Karena kita bermain belah duren terlalu bahaya gitu. Tapi kalau Lesko-nya yang dililit lakban, nggak bisa lihat juga. Lesko nggak bisa lihat di kaca juga ya, kayak apa sih muka gue waktu dililit lakban gitu, nggak bisa juga ya. Nah, itu sih keanehan ya dan kejanggalan. Tapi ya masa sih Kompolnas dan Pak Polisi kalian nggak menemukan apa-apa, kan bukan berarti nggak ada apa-apa, Pak.
opini aja ya gitu. Nah itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Itu beberapa analisa dari hal-hal terbaru yang mulai dari kasus ini ya, sampai netizen capek ya terus bilang, ya oke deh, kalau itu yang Bapak mau, kita nggak mau kawal kasus ini lagi. Kita sebutnya Pak Arya Daru memang hobinya lilit pala di lakban. Dan saya yakin banyak kasus rekayasa yang terjadi ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kasus yang paling berdebah, yang paling lesku gedak ya, itu Peggy Kulba aja guys gitu. Kalian ingat nggak Peggy Kulba itu di mana para ladusing udah nangkep Peggy Kulba, nuduh dia Bun Vina, dibilang dia adalah otaknya dengan bukti-bukti yang jelas gitu. Yang jelas ya, foto kondangan, namanya Peggy diganti Peggy. Itu kan berarti kan polisi juga bisa salah ya. Kasus Peggy Kulba aja deh, seorang kuli bangunan ditangkap di kasus Vina, dituduh menjadi pembunuh kasus Vina. Gara-gara netizen ya, kita udah ngerasa ini janggal. Karena menurut polisi, semua bukti, menurut polisi ya, menurut Ladusing ya, menurut polisi ini, semua bukti sudah ada di Peggy Kulba. Semua bukti sudah ada di Peggy Kulba sampai dia ditangkap. Tapi menurut netizen, bukti itu nggak jelas. Gitu. Yang akhirnya kita disidang dan Peggy Kulba terbukti tidak bersalah. Dan kasus ini pun bisa jadi seperti itu. Dimana mungkin semua para polisi atau kompolnas atau detektif mengira semua yang kalian punya buktinya, di mana Pak Arya Daru memang hobi lilit para pakai lakban, tapi kita netizen masih ngerasa ini buktinya nggak jelas gitu. Jangan sampai seperti Peggy Kulba lagi, dipaksa untuk menjadi kasus pembunuh diri gitu. Jikalau ini memang ada pelaku, yang kita minta adalah, Pak, cari juga dong pelakunya gitu. Jangan cuma cari bukti bahwa dia memang hobi lilit pala gitu. Kok kalian nggak senang banget sih kita bantuin gitu. Sudah sih, Alexo jadi ngomel-ngomel nih, belum makan juga udah dingin nih. Pisang gorengnya. Thank you banget atas supportnya teman-teman ya dari Sultan kita 1. Thank you banget Sultan Hongkong. Kamu udah pernah makan pisang goreng pakai sambal nggak? Kalau belum pernah, cobain guys. Dibilang enak ya, untuk yang nyobain 2 kali enak. Lesku pertama kali nyobain pisang goreng pakai sambal kayak aneh aja sih. Tapi sekarang enak sih. Mantap. Kok istri Pak Dubes nggak pernah muncul di publik sih? Mencurigakan. Ya itu juga sih. Udah 2 minggu kenapa istri Pak Dubes ini, ya betul sih Dubes ya, tuh diplomat ini kenapa nggak muncul ke permukaan ya gitu. Dia membela suaminya kayak atau ngedumel kayak gitu. Saya dipaksa untuk menerima suami saya itu punya kelainan lilitan lakban gitu. Kalau sampai memang ternyata istrinya mengakui ya, Pak Arya Daru hobi lilit lakban di kepala, nah baru mungkin itu kita percaya semuanya. Tapi sampai sekarang istrinya belum ada ngomong apa-apa, jadi ya kita masih nggak percaya gitu. Tapi kalau sampai istrinya bilang ya setiap malam sebenarnya kita juga berdua sering lilit-lilitan kepala masing-masing gitu, baru Lesko percaya ini adalah kasus untuk menghilangkan nyawa diri sendiri. Nah, guys, gimana kalau pendapat kalian tentang kasus kali ini ya? Coba komen, menurut kalian Pak Suswanto itu kagetnya natural apa kagetnya nggak natural? Nah, komen aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye.